Selamat siang, Bu. Sebentar ya, kita tunggu 2 menit lagi biar 36 bisa bergabung semua. Tes, suara saya terdengar? Terdengar dengan Terdengar, jelas, Bu. Bu. Oke, baik. Aman ya. Suaranya kecil. Coba mungkin bisa pakai yang kecil ini, pakai headset enggak ya? Pakai. Pakai headset masih kecil. Di saya juga iya, Bu. Kecil juga. Tapi ya lumayan bisa didengar. Oke. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin apa karena hujan ya? Apa karena saya pakai headphone? Kalau sama yang kemarin keras mana suaranya? Kemarin, Bu. Tapi ini udah cukup keras, Bu. Sudah cukup ya? Ini apa karena hujan? Karena di tempat saya hujan ya. Semoga listriknya nggak mati. Kalau listriknya mati, wifi-nya mati, terpaksa pakai ini ya, pakai kuota XL itu sinyalnya kurang bagus. Itu sudah paling bagus XL di tempat saya. Ya, langsung saja saya record dulu. Ya, saya share screen ya.
Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ini kok malah. Bentar, ini kok malah nggak bisa digerakkan. PowerPoint-nya. Saya ulang dulu sebentar ya. Ini karena tidak bisa bergerak PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Oke, ya. Ini beda ya dengan yang kemarin. Kita kemarin sudah bertemu di mata kuliah IMK. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan kelas yang sama ya. Anda masih satu tim, kelasnya masih sama, ketemu lagi dengan dosen yang sama, tapi mata kuliahnya berbeda ya. Semoga tidak bosen ya. Nah, jadi ini kita di rekayasa perangkat lunak, beda dengan yang kemarin ya. Kalau Anda lihat di Kulino itu sudah saya masukkan semua ya, sudah lengkap. Yang belum ada itu hanya link rekamannya ya. Untuk materinya juga sudah ada di Kulino ya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan Anda bisa download di forum. Sengaja saya masukkan forum karena biar Anda masuk di forum dan tidak lupa untuk absen. Ya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa deskripsi ya. Jadi bisa Anda lihat di layar Anda. Jadi mengenai mata kuliah ini ya, mata kuliah ini nanti membahas tentang konteks perangkat lunak proses. Jadi kita tidak hanya membahas produknya gitu ya, perangkat lunak itu sebagai produk, tapi kita membahas juga prosesnya. Ya. Jadi nanti rekayasa sistemnya, konsep, prinsip analisis, pemodelan analisis, desain sistem, desain database-nya, desain output, desain input, ya, dialog pemodelannya. Ya, jadi nanti semua ini semoga bisa kita bahas keseluruhan ya. Walaupun online tapi tetap semangat ya, agar semua ini bisa kita capai. Nah, ini sudah dibuat per minggu ya. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua ini nanti akan dijelaskan mengenai perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak dari sisi definisinya, kemudian klasifikasi perangkat lunak dan cara pengembangannya ya. Jadi nanti di minggu depan itu kita bahas mengenai proses perangkat lunak ya. Jadi pengklasifikasiannya dan seterusnya. Nah, nanti di minggu ini kita masih di pendahuluan ya. Jadi kita masih di membahas mengenai definisi. Kemudian nanti di minggu ketiga dan keempat ini kita sudah masuk ke software proses model. Jadi ada proses pengembangan perangkat lunak, di dalamnya nanti ada model-model yang digunakan dalam pengembangan tersebut. Ya, jadi ini nanti kita bahas di minggu ketiga dan keempat. Jadi ini ya kerangkanya pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Bisa jadi kalau misalnya nanti pemahamannya lebih cepat, itu kita bisa
selesai gitu ya. Jadi yang disampaikan minggu ketiga keempat itu sudah selesai di minggu ketiga bisa. Nanti di minggu keempatnya kita membahas mengenai tugas yang berkaitan dengan minggu ketiga atau minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya fleksibel saja, yang penting untuk pencapaian pembelajarannya ini bisa kita dapatkan. Kemudian di minggu ke-5, 6, ini kita sudah mulai modeling ya, kita sudah mulai mendesain apa namanya flow map-nya, jadi aliran proses di dalamnya ya, bisa dengan DFD, nanti ada IRD ini untuk memodelkan atau mendesain apa namanya database-nya ya, sampai ke spesifikasinya ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mampu membuat ya, melakukan desain model dengan pendekatan terstruktur. Jadi terstruktur ini yang masih konvensional ya, kita nanti menggunakan DFD, IRD. Ini DFD, IRD ini harus bisa flowchart, harus bisa membuat flowchart ya. Saya rasa kalau Anda semester 4 sudah bisa, kalau flowchart Anda membuat algoritma satu program, itu sudah bisa membuatnya dengan flowchart. Nanti kita tambah dengan model yang lain ya, jadi tidak hanya flowchart, tapi Anda bisa membuat flow diagramnya, bisa membuat untuk apa namanya relasi entitas dari diagram tersebut. Ya, nanti itu kita pelajari di minggu ke-5 dan ke-6. Kemudian di minggu ke-7 ini kita sudah praktek ya. Jadi hampir sama dengan mata kuliah IMK. Kita yang dipelajari di perkuliahan itu teori-teorinya. Tapi tugasnya praktek gitu ya. Nah, itu sudah biasa kalau anak IT, apalagi ini perkuliahannya online ya. Jadi yang diberikan dosen teori-teori, kemudian nanti mahasiswa mempraktekkan. Nah, hasil praktek itu nanti didiskusikan dengan dosen kembali ya, dilihat dari teori yang sudah dipelajari bersama, apakah sudah sesuai dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita menentukan kebutuhan-kebutuhan dari usernya ya. Nanti itu masuk di fungsi-fungsi setiap bagian di dalam software atau aplikasi. Ya, jadi ini nanti sampai ke perencanaan uji fungsinya. Apakah fungsi yang diharapkan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kebutuhannya apa? Misalnya kebutuhannya untuk bisa menyimpan. Ketika Anda klik simpan, Anda bisa diuji apakah benar tersimpan ya, bisa dilihat di bagian database-nya. Nah, kalau di IMK itu Anda klik simpan, sudah lari ke penyimpanan, sudah selesai. Kalau di RPL, Anda klik simpan, dilihat di database-nya. Tersimpan tidak, gitu ya. Jadi benar-benar nanti diuji fungsinya. Kemudian minggu ke-8, atau biasanya kita minggu 9 begitu ya, karena minggu 8, minggu 9 itu ujian ya, UTS 2 minggu. Atau kita di sini menyebutnya tetap di minggu 8, karena itu perhitungan kita perkuliahan ya. Jadi minggu ke-8. Di sini kita sudah masuk ke pendekatan object oriented. Kalau tadi sebelumnya kita menggunakan flow map, kita menggunakan DFD, IRD dan sebagainya, itu kita dengan pendekatan apa namanya masih struktural gitu ya. Jadi terstruktur. Di minggu 8 nanti kita mulai belajar yang berorientasi objek untuk pendekatannya. Jadi nanti kita sudah object oriented ya. Kita sudah pakainya sudah kelas ya, jadi tidak lagi dengan prosedur-prosedur yang seperti di DFD seperti itu ya. Jadi kita sudah pakainya kelas. Kemudian minggu 9 ini Anda sudah mampu membandingkan
Ya, analisis modeling dengan pendekatan konvensional tadi yang masih terstruktur itu ya, dengan yang berorientasi objek. Nah, ini mungkin sedikit lebih mudah karena di semester sebelumnya Anda sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Sudah kan ya? Kita PBU di semester ini. Ya, PBO ya. PBO di semester ini? Iya, di semester ini. Ya, jadi nanti sekalian jalan, Anda sekalian belajar mengenai yang berorientasi objek itu seperti apa. Nah, nanti sudah langsung praktek gitu ya di PBU. Ya, jadi di sini Anda bisa membandingkan. Dulu di semester 1 mungkin ada dengan C++ ya. Kemudian semester 2 dapat mata kuliah lain dengan tools yang berbeda lagi. Kemudian Anda sekarang dapat PBO, toolsnya berbeda lagi. Nanti Anda dari praktikum itu, dari mempraktekkan itu Anda bisa membedakan mana yang pendekatan konvensional dengan yang pendekatan objek oriented. Yaitu nanti di minggu 9. Nah, di minggu 10-11, ini kalau minggu 9 itu sudah lancar, sudah paham, kita bisa sekalian sedikit masuk ke UML gitu ya. Jadi harapan saya bisa selesai lah. Karena UML, kemudian tadi yang konvensional seperti di FDERD itu memang harus bisa, ya harus bisa membuat itu. Ya, anak IT harus bisa mendesain dengan UML. Ini kan sudah ada toolsnya. Anda tinggal menggunakan tools, kemudian Anda berpikir bagaimana mendesain yang baik dan benar menggunakan tools tersebut. Ya, nanti jadi ada macam-macam diagramnya, ada banyak. Nanti kita pelajari di minggu 10 dan minggu 11. Kemudian di minggu 12 dan 13 ini diharapkan Anda sudah bisa melakukan evaluasi dan perencanaan pengujian perangkat lunak. Jadi yang sudah didesain dengan DFD, ERD maupun dengan UML yang menggunakan object oriented itu nanti dilakukan evaluasi, ya perencanaan pengujian. Nah, sudah direncanakan mau diuji per unit atau nanti dari masing-masing unit itu diintegrasikan ya, di integration testing dan seterusnya. Jadi merencanakan pengujian. Nah, kemudian di minggu terakhir harapannya nanti mahasiswa bisa memiliki kemampuan dalam penjaminan mutu perangkat lunak. Ya, kaitannya dengan pengujian-pengujian tadi. Apakah benar sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh usernya atau penggunanya atau belum. Jadi ya, itu kira-kira dalam 14 kali pertemuan ini pokok bahasannya seperti ini ya, seperti di PowerPoint ini yang masing-masing sudah dibagi untuk setiap minggunya kurang lebih tadi seperti yang sudah disampaikan. Ya, itu rambu-rambu per minggunya. Kalau misalnya nanti kok bisa lebih cepat, itu lebih baik ya. Jadi kita akan punya banyak waktu untuk berdiskusi. Kalau teorinya ini cepat selesai, bisa dipraktekkan. Nah, hasil yang dipraktekkan itu bisa kita diskusikan. Itu lebih baik ya. Jadi ini kita pelajari nanti. Kemudian referensinya. Nah, ini beberapa buku referensi yang bisa Anda gunakan ya. Ini kebetulan yang ada di rumah karena kemarin itu dosen itu kan sudah masuk ya, sudah masuk di kampus hanya 2 kali seminggu. Kemudian sudah mulai 3 kali seminggu, ternyata ada Omikron ya. Kemudian 2 minggu yang lalu sudah WFH lagi. Jadi beberapa buku ini masih di kampus ya, yang ada di rumah hanya ini.
Saya belum ke kampus lagi, mungkin besok sudah bisa ke kampus ya. Jadi ini beberapa referensi yang mungkin kalau Anda ada bukunya bisa digunakan ya. Buku yang utama ini ada semua ini. Saya ada semua, tapi yang 1 dan 2 ini ada di kampus. Ini buku yang ketiga kebetulan ada di rumah ya. Anda boleh menggunakan buku-buku yang lain yang terkait dengan RPL. Silakan ya, tidak harus sama seperti ini. Karena kalau kita lihat di Gramedia, saya kurang tahu, sudah 2 tahun tidak ke Gramedia ya. Anda bisa cek di websitenya, hanya melihat-lihat macam-macam bukunya saja, tidak masalah ya, tidak harus beli. Nanti kalau Anda membaca kayaknya menarik, bisa beli online, atau Anda masih ragu, bisa ke Gramedia ya, bisa dibaca-baca dulu baru dibeli. Jadi silakan, boleh dengan banyak macam buku. Jadi tidak harus ini ya, tidak seperti zaman dulu kuliah yang zaman dulu sekolah ya, yang bukunya hanya 1 kemudian harus habis. Nah, ini tidak harus habis. Yang kita ambil adalah yang terkait dengan pokok bahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kenapa banyak bukunya? Biar kita literasinya banyak. Mungkin akan ada perbedaan ya antara satu ahli dengan ahli yang lain, software engineer lang, pakar-pakar ini mungkin akan ada perbedaan pendapat. Nah, kita bisa pakai banyak buku untuk melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, itu referensinya di Kulino juga sudah saya tuliskan ya. Cuma saya agak bingung itu di Kulino yang ada tabnya itu kok sebagian terhapus ya, ketumpuk jadi hilang. Ya, itu referensinya. Kemudian ini bentuk kuliah dan kegiatannya, rencana kira-kira nanti kita ada beberapa tugas ya. Ya, sudah saya sampaikan juga di mata kuliah IMK kemarin, Anda sudah menyiapkan untuk membuat kelompok ya. Nah, di RPL ini juga ada kelompok, sebisa mungkin kelompoknya sama. Jadi nanti tidak ada masalah misalnya di sini kelompoknya berbeda dengan yang di RPL, padahal itu tugasnya sama-sama mau digunakan, kan jadinya sulit ya. Karena sebagian kelompoknya ada di kelompok A, sebagian di kelompok B, dan aplikasinya kebetulan itu yang membuat bareng-bareng. Nah, itu kan sulit ya. Jadi diusahakan Anda kelompoknya sama. Ya. Ini ada 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Ya, jadi ini ada semua modelnya kuliah dan diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya. Jadi nanti ada tugas individu. Ya. Kalau Anda cek di Kulino, itu di setiap minggu di bagian bawah itu ada tugas ya. Kalau yang sekarang ini sudah saya tuliskan belum ada tugas begitu ya. Belum ada tugas, nanti bisa Anda cek. Kalau ada tugas di situ akan ada keterangan ya, tugas 1. Ya, mungkin ini agak berbeda dengan semester-semester yang lalu ya. Kalau semester yang lalu ini di Kulino isiannya tidak banyak sekali seperti ini. Ya, nanti juga akan terbiasa ya. Sekarang mungkin agak kesulitan karena baru pertemuan pertama, kedua, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Nah, sudah biasa membuka Kulino ya. Jadi di penugasan itu ada ada kolomnya sendiri untuk penugasan. Setiap pertemuan mungkin Anda tidak mengikuti Google Meet, Anda bisa cek di bagian penugasan ya. Apakah ada penugasan? Nah, dicek di situ. Kalau ada tugas, nanti di situ saya beri keterangan tugas keberapa. Jadi Anda juga bisa melihat, oh tugas 1 saya sudah mengumpulkan, tugas 2 sudah, apa yang kurang. Nah, Anda bisa mengingat kembali ya. Seperti itu. Ini tugas 1 individu, nanti ada 2 tugas. Ini minimal ya. Jadi yang terpampang di sini nih tugas minimal, nanti bisa lebih dari itu. Ya.
nanti ada SKPL. Ini SKPL ini sudah mulai kelompok tugasnya. Ya, nanti bisa mulai saya berikan di pertemuan ketiga ketika kita sudah mulai membahas mengenai software proses. Itu ya. Jadi kalau kuliah online seperti ini pasti lebih banyak tugasnya. Jadi jangan ini ya, jangan terus kuliahnya sudah online kok tugasnya semakin banyak. Ya karena kita semakin kontrolnya ini semakin sulit, tidak seperti ketika kita bertemu setiap minggu. Ya. Jadi kalau bertemu setiap minggu itu akan lebih mudah mengontrol sampai mana ininya, pemahamannya, ada yang kurang dan seterusnya. Nah, dengan tugas ini harapannya Anda bisa semakin memahami. Kalau tidak ada tugas, misalnya saya hanya kasih materi, Anda tidak ada tugas, mungkin materi itu bacanya nanti saja gitu ya. Akhirnya lupa karena tertumpuk dengan materi-materi yang lain. Tapi kalau ada tugas, ya mau tidak mau karena harus dikumpulkan, harus dibaca, ya akhirnya dibaca. Jadi secara tidak langsung itu Anda akan otomatis belajar gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini SKPL ini sebelum UTS harusnya sudah selesai karena nanti ada DPPL. SKPL itu semacam dokumen yang isinya mengenai penjelasan tentang software atau aplikasi ya atau perangkat lunak yang akan Anda kerjakan. Dari mulai usernya siapa, kemudian kebutuhan usernya apa saja, sampai ke desain DFD ya, DFD dan ERD-nya, karena ini kita selesaikan sebelum TS. Ya, nanti ke DPPL itu sudah sampai ke desain-desain yang lebih lanjut. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk kegiatan yang kita jalani selama 1 semester ke depan. Sampai sini jelas ya? Tidak usah dipikir terlalu berat, kok kayaknya berat-berat itu strategi-strategi, metode apa. Ya, tidak usah dipikirkan yang berat-berat ini. Kita jalani saja semua ini, tidak ada yang berat ya. Kan kita bareng-bareng ya. Anda tidak sendirian di sini, temannya ada 36 ya. Ada dosennya juga. Jadi tidak ada yang sulit, semuanya nanti bisa dilewati. Nah, kemudian ini norma akademik. Sebenarnya ini juga sudah kita bahas sedikit ya waktu di pertemuan IMK. Semuanya sama, jadi mata kuliah RPL atau IMK atau mata kuliah yang lainnya itu semuanya menggunakan Kulino. Ya, jadi mungkin ada dosen yang belum menggunakan Kulino, bisa jadi ini dosen luar, masih baru ya, belum terbiasa menggunakan Kulino sehingga menggunakan platform yang lainnya. Ya silakan, yang penting transfer ilmu ini terjadi begitu ya. Nah, karena kita sudah biasa pakai Kulino ya kita gunakan Kulino. Ya, kemudian dari kampus juga disediakan Google Meet, ya kita gunakan Google Meet. Kalau misalnya ada dosen lain pakai Zoom, ya silakan. Mungkin bisa lebih leluasa menggunakan Zoom ya. Jadi user friendly ini kan tergantung juga dari kebiasaan kita menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, kalau Google Meet sudah ada dari kampus, kita tidak perlu ada pengeluaran lain ya. Kalau Zoom harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli lisensinya dan seterusnya. Jadi kita gunakan Google Meet yang sudah disediakan dari kampus. Ini nanti ada 16 kali pertemuan, itu 14 kali pembelajaran dan 2 kali ujian. Ini ada keterangan 50% tatap muka, itu minimal 50%. Ya, jadi kalau misalnya saya tidak sampai 50% pertemuannya, mungkin hanya pertemuan pertama, kemudian pertemuan ke-7, pertemuan ke-14 ya,
berarti hanya 3 kali kita ketemu di Google Meet, itu Anda boleh komplain ya, karena tidak sesuai dengan edaran yang disampaikan dari dekan. Jadi minimal 50% tatap muka, 7 kali itu sudah dianggap cukup. Jadi kalau ada misalnya nanti saya hari ini belum bisa ketemu di Google Meet, kita diskusi lewat Kulino, itu masuk dalam perkuliahan juga ya, jadi bukan izin gitu. Ya, jadi semester kemarin ini banyak yang kok tidak sampai 14 kali, hanya 10 kali, hanya 11 kali, yang 3 kali kok izin gitu ya. Itu sebenarnya bukan izin. Karena walaupun tidak menggunakan Google Meet, itu kan kita tetap standby ya. Mahasiswa ada yang bertanya, mahasiswa ada yang memberikan komentar atau kita diskusi di forum, itu kita tetap ada komunikasi pertemuan tersebut. Ya, jadi bukan kosong ya. Ya, kemarin masih mungkin belum paham. Jadi 14 kali pertemuan ya pakai Google Meet terus seperti itu ya. Kalau bisa sih pengennya seperti itu. Ya, saya usahakan seperti itu. Kemarin juga semester kemarin 10, 11, 12 kali. Jadi kelas saya itu yang semester kemarin paling sedikit 10 kali Google Meet. Ya, tapi tidak ada yang sampai 14 kali. Ya, karena pas mati lampu biasanya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah di kampus, karena kemarin BDK itu mahasiswanya di rumah, tapi dosennya di kampus. Jadi walaupun kita perkuliahannya online, saya tetap di kampus gitu ya. Ya, semoga nanti bisa PTM saja, tidak usah online seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya sudah 10 kali dengan Gmeet, ya dengan Google Meet, kemudian yang 4 kali itu diskusi di forum Kulino, kemudian kuis ya, assignment, itu bukan kosong, tapi memang tidak menggunakan Google Meet karena satu lain hal gitu ya. Misalnya rapat, tidak mungkin kita rapat, kalau rapatnya online masih bisa ya kalau kita hanya mendengarkan rapat, tapi kalau kita harus mempresentasikan kan tidak bisa. Presentasi di 2 tempat dengan 2 materi yang berbeda tidak bisa. Ya, kalau rapatnya di kampus, karena kemarin itu sudah banyak rapat yang dilakukan di kampus, itu juga tidak bisa ya. Masa kita rapat offline mendengarkan terus saya memberikan kuliah online seperti ini kan tidak bisa. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat saya tidak bisa menggunakan Google Meet untuk perkuliahan. Gitu ya. Tapi minimal 50% kita sudah bertemu, sudah tatap muka online. Ya. Jadi ini semuanya berlaku seperti itu. Memang aturan dari edarannya seperti itu. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran secara sinkron, tatap muka online dengan link telekonferensi yang telah dibuat dan dibagikan oleh dosen pengampu. Ini juga sudah ya, sudah ada. Jadi linknya insya Allah akan itu terus ya, karena sudah dibuat weekly ya, setiap minggu. Kecuali ada masalah, mungkin nanti linknya akan ganti. Kemudian wajib menggunakan forum diskusi Kulino sebagai media presensi. Nah, seperti kemarin juga seperti itu ya. Jadi Anda tetap masuk di Kulino, karena nanti di Siadin itu absensi atau kehadirannya diambil dari Kulino. Nah, di Google Meet ini nanti Anda bisa absensi atau presensi di in-call message ya. Jadi dari situ saya langsung melihat 5 digit terakhir gitu ya. Jadi bisa lebih mudah saya ngeceknya. Kalau Anda tidak absen juga sebenarnya kelihatan ya, tapi agak sulit untuk langsung ke NIM-NIM-nya. Ya, saya juga ambilnya cuma 5 digit di belakang karena depannya hampir semuanya sama, tinggal diurutkan. Ya, jadi jangan lupa untuk presensi di Kulino. Kalau presensi di Kulino itu saya tidak membatasi ya, tapi saya kurang tahu kalau dari TU dibatasi. Kalau dulu dari TU dibatasi 1 minggu. Jadi misalnya hari ini Anda lupa, nanti malam itu masih bisa absen ya.
atau besok pagi masih bisa absen. Jadi saya kurang tahu kalau sekarang ini dibatasi tidak oleh TU, kalau dibatasi berapa lama, saya kurang tahu. Jadi sebaiknya memang tidak usah lupa ya. Ya, tapi namanya manusia kadang lupa. Oke. Kemudian wajib mengerjakan semua material pembelajaran. Ini juga sering ada mahasiswa yang, ya mudah-mudahan karena ini kelas unggulan tidak terjadi ya. Kalau ada tugas itu tidak dikerjakan, tapi nanti ketika sudah selesai semua, sudah selesai UAS, nilainya kurang, minta tugas tambahan ya. Padahal yang wajib saja tidak dikerjakan, tapi minta tambahan. Jadi tolong apa yang diminta untuk dikerjakan saja. Jadi nanti nilai Anda bisa maksimal, tidak perlu minta tambahan. Gitu ya. Tugas saja kok minta tambahan. Itu Mbak Wis minta tambahannya nilai ya, enggak usah minta tambahan tugas. Nah, jadi kalau tugas itu dikerjakan, kuis itu dikerjakan ya nilainya insya Allah bagus. Ya, jadi sebenarnya saya tidak terlalu mempersulit Anda. Tugasnya harus perfect, harus yang seperti apa gitu ya. Nah, yang penting Anda mengerjakan tugas itu sesuai dengan perintahnya. Ya, tidak sekedar yang penting mengerjakan, tapi yang penting mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Kalau di perintah tugas itu digambar, ya digambar. Kalau di tugasnya digambar dan dijelaskan, ya digambar dulu, kemudian dijelaskan. Ya, jadi sesuai dengan perintah yang diberikan di penugasan tersebut. Ya. Kemudian pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal. Kalau kuis itu pasti saya batasi ya. Misalnya kuis itu biasanya saya batasi sesuai dengan jadwal kuliahnya. Kalau kita kuliah 12.30 sampai 15.00, ya kuis itu akan dibuka sesuai jamnya 12.30 sampai 15.00. Kalau sudah 15.00 ya ditutup. Itu ya otomatis sistemnya yang nutup. Jadi kalau Anda, Bu, saya minta tambahan waktu, tidak bisa. Kalau ditambahan waktu, ya satu kelas semuanya tambahan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kuis, itu segera dikerjakan. Karena waktunya sesuai dengan jam kuliah. Kenapa, Bu, nggak dibuat seminggu? Nah, karena biar lebih cepat aja ya. Jadi selesai ini, besoknya bisa saya koreksi, nilainya juga saya bisa langsung bisa collect gitu. Jadi nggak numpuk-numpuk. Ya, mungkin Anda kan, kalau Anda kan hanya satu, mengerjakan satu. Bu, ini saya kurang ini dan seterusnya. Tapi ketika ada satu yang belum selesai, itu kan semuanya dicek ya, tidak hanya satu. Ya, jadi tolong jika ada tugas disesuaikan dengan waktu pengumpulannya. Kalau Anda bisa lebih cepat itu ya lebih bagus ya. Misalnya, kapan terakhir, Bu? Terakhir nanti hari Sabtu misalnya. Ya, hari Selasa dikumpulkan tidak apa-apa, itu malah lebih baik ya. Karena besok pasti akan ada tugas yang lain, mata kuliah lain akan ada tugas dan seterusnya. Jadi banyak mahasiswa kalau yang reguler itu ya, ketika ada tugas, kemudian Bu, tugas yang lain banyak. Ya iya, karena kan Anda mata kuliahnya ada berapa? 7 atau 8 ya. Berapa Anda mata kuliah yang diambil? 8, Bu. 8. 8 kalau setiap mata kuliah ada tugas itu kan banyak ya. Jadi kalau ada tugas segera diselesaikan karena pasti akan ada tugas yang lain. Seperti itu. Kemudian ini deskripsi tugasnya. Ya, kira-kira tugasnya akan seperti ini. Nanti Anda menganalisis, ya, mendesain, ya, ada bobot-bobotnya. Kalau tugas individu itu bobotnya lebih kecil karena memang tugasnya tidak terlalu berat, gitu ya. Dan seterusnya. Kurang lebih tugasnya seperti ini. Tapi biasanya banyak lebihnya ya. Ini kan minimalnya seperti ini. Nanti akan bisa lebih dari ini. Nah, makanya cari teman yang bisa diajak kerja bareng.
Kemudian ini untuk penilaian. Ini rekomendasi dari saya seperti ini. Tinggal Anda mungkin ada pendapat lain boleh ya. Mungkin karena Anda melihat di sini, Bu, itu tugasnya banyak sekali. Biar lebih semangat mengerjakannya, tugasnya dibuat 50% misalnya begitu. Ya boleh saja. Ini rekomendasinya seperti ini. Nah, silakan. Anda apakah ada yang ditambahkan itu ya? Ini langsung setuju gitu. Setuju yang mana ini ya? Mas Naufal ini langsung setuju saja. Setuju yang mana Mas Naufal? Setuju sama Bu Umi gitu ya. Kalau nggak setuju nanti nilainya kurang. Enggak ya. Jadi nilai itu ada sejarahnya. Jadi Anda tidak usah khawatir walaupun kita online, kalau Anda misalnya, Bu, saya kok bisa nilainya seperti itu, nanti saya tampilkan nilainya. Ya, jadi saya berusaha tidak tidak subjektif ya. Oh, ini nggak tidak setuju terus ini sama saya misalnya gitu. Ini ngeyelan terus nilainya jelek, itu enggak. Jadi ada sejarahnya ya. Asal Anda ngeyelnya itu ngeyel yang bagus, misalnya memang saya salah, Anda ngeyel untuk membenarkan, ya enggak apa-apa ya. Setiap orang kan pasti ada kesalahannya. Gitu ya. Mungkin Anda bisa jadi memang lebih pinter, bisa ya kan. Saya kan cuma duluan aja ya kan. Saya pernah kuliah, Anda baru kuliah sekarang. Saya sudah pernah jadi mahasiswa, Anda belum pernah jadi dosen kan gitu ya. Jadi saya duluan saja. Kalau ilmu, sekarang ilmu itu di Google banyak sekali ya. Jurnal-jurnal yang open access juga banyak. Jadi asal mau belajar itu ilmu sudah sangat luar biasa terbuka. Seperti itu ya. Ini kalau setuju berarti nanti persentasenya seperti ini ya. Ini kayaknya sama seperti yang di IMK ya. Rata-rata seperti itu. Tidak ada mahasiswa yang, Bu, tugasnya 90%. Ya. Mid-nya 5% saja lah, UAS 5%. Paling mid seperti itu aja gitu ya. Jadi dibobotkan terberatnya di tugas. Sejauh ini tidak ada ya mahasiswa yang seperti itu. Kalau Anda mau memulai ya boleh ya. Memulai tugasnya diperberat. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada langsung ke ketua kelas ya. Nah, silakan ketua kelasnya kira-kira siapa yang bersedia ya. Mau cowok, cewek boleh ya, semuanya boleh jadi ketua kelas. Silakan, tidak perlu ditunjuk ya, seperti yang IMK itu juga tidak ditunjuk. Silakan boleh tunjuk jari atau langsung saya bersedia, Bu, begitu juga boleh ya. Saran saya cewek saja, Bu, gitu ya. Ini kayaknya sudah sering cowok ya kelasnya ya. Silakan yang bersedia, yang cewek, yang cowok. Cewek boleh ya. Ya, kemarin sudah Mas Yoga ya, kemarin ya. Silakan.
Silakan, ini ceweknya juga ada banyak ya, ada Rusida, Syuhra, Nabila, Kirei. Ada siapa lagi nih? Kok nggak bisa terlihat ya? Oke. Ini Mas Nopal. Snopal. Naufal Fawazi sama Naufal siapa satunya? Naufal Pri. Naufal Dwi ya. Naufal Dwi sama Naufal Fawaz. Silakan yang bersedia. Saya Bu, nggak apa-apa. Ya, Mbak Ailsa. Ailsa Nurina ya. Iya. Oke, ini sudah dapat cewek ini. Kemarin sudah cowok, sekarang cewek. Elsa Nurina. Ya, sudah ada ketua kelasnya. Udah kenal ya sama Mbak Ailsa. Panggilannya apa ini? Ailsa, Bu. Ailsa. Mbak Ailsa. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ailsa sudah bersedia menjadi ketua kelas. Oke ya, ada pertanyaan untuk kontrak kuliahnya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit ke materi hari ini. Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya, tidak ada. Kita lanjutkan ke materi. Ini mengenai definisi software dan rekayasa perangkat lunak. Sebentar. Ya, ini perangkat lunak ya. Anda pastinya sudah tahu betul apa itu perangkat lunak atau software ya. Jadi kalau dulu Anda ditanya perangkat lunak itu apa? Jawabannya software gitu ya. Software itu apa? Software itu perangkat lunak. Itu sama saja. Kalau ditanya software atau perangkat lunak itu apa? Jadi apa kira-kira? Sudah bisa menjawab ya? Mungkin Mas Naufal Fawaz. Software atau perangkat lunak ini apa? Yang seperti apa misalnya? Seperti apa maksudnya gimana Bu? Definisinya software. Software mungkin suatu bentuk produk jadi dari code yang telah dibuat oleh programmer mungkin. Berarti ada code-nya ya, ada programnya dibuat oleh programmer. Nah, bisa ditambahkan ada apa lagi di software itu? Ada antarmuka Bu. Ada antarmukanya, berarti ada desain interface-nya. Terus ada apa lagi? Ada penyimpanan kayak database dan sebagainya.
Tergantung software. Ada database-nya ya, berarti ada datanya, ada dokumennya dan seterusnya. Nah, kurang lebih sama ya seperti itu. Jadi ini software ya, software itu ada dua hal di dalamnya, produknya dan kendaraan untuk menyampaikannya. Jadi produk itu tadi yang sudah selesai gitu ya. Ini bentuknya seperti ini dan ada di dalamnya, misalnya di situ ada informasinya, ada datanya dan seterusnya. Atau bisa didefinisikan software itu sekumpulan item-item atau objek yang membentuk konfigurasi yang melibatkan program tadi ya, kemudian ada dokumen di dalamnya, ada data, ada informasi lain, mungkin ada antarmukanya, ada interaksinya dan seterusnya. Jadi itu software yang Anda bisa mendefinisikan. Jadi definisi ini tergantung pengalaman ya. Kalau Anda diminta untuk mendefinisikan berdasarkan pendapat Anda, itu boleh menggunakan kalimat sendiri yang mungkin satu dengan yang lain ini akan berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Tapi tidak terus ngarang ya. Karena kan pertanyaannya jelaskan pendapat Anda. Lah pendapat saya begini Bu, kok terus disalahkan gitu ya kadang. Maksudnya walaupun pertanyaan itu adalah pendapat Anda, tapi pendapat itu didasari dari pengetahuan ya, dari teori yang benar begitu. Jadi berpendapat itu sesuai dengan teori-teori yang ada. Jadi tidak pendapatnya terus ngawur, kan itu pendapat saya Bu gitu ya. Tapi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, kalau nanti pertanyaan misalnya saya menanyakan Mas Fawaz itu software itu kalau menurut IEEE itu seperti apa? Nah, karena itu menurut sesuatu, menurut satu organisasi atau menurut pakar, itu berarti Anda mendefinisikan ya sesuai ya persis dengan apa yang diungkapkan dari organisasi atau pakar-pakar yang ditanyakan definisinya ya. Jadi ini menurut IEEE Computer Programs, Procedure, and Possible Associated Documentation and Data Training to Operation of Computer System. Jadi ini kalau kita lihat isinya ya hampir sama ya dengan tadi yang disampaikan Mas Fawaz. Cuma susunannya saja yang berbeda. Ya, karena apa yang Anda lihat dari sebuah software, Anda sudah menggunakannya, dari situ Anda bisa mendefinisikan. Ya. Kemudian software ini dirancang dan dibangun oleh software engineer. Tadi juga sudah diungkapkan juga ya bahwa program itu dibuat oleh programmer. Ya, jadi software itu dibuat oleh software engineer, ya, dirancang, dibangun oleh software engineer. Software digunakan oleh siapapun dalam masyarakat ya, siapapun yang membutuhkan, yang berkaitan, yang terkait dengan misalnya saya punya data yang harus diolah, butuh Excel misalnya, ya bisa menggunakan ya. Kalau itu berlisensi berarti ya beli kan gitu ya. Atau mahasiswa kadang tidak beli ya dengan menggunakan cara-cara yang lain ya. Kemudian software engineer ini mempunyai kewajiban moral untuk membangun software yang dapat diandalkan, yang tidak merugikan orang lain. Jadi tidak sekedar dapat diandalkan, tapi tidak merugikan orang lain. Ya, jadi kalau misalnya Anda sangat mahir ya, punya kemampuan yang luar biasa, kemudian Anda dengan sengaja membuat virus begitu ya, nah itu kan merugikan orang lain. Jadi ada motif, misalnya motif ekonomi ya, Anda punya virus, kemudian Anda membuat antivirus, kemudian antivirusnya dijual, itu juga merugikan orang lain. Akan lebih baik Anda jika punya kemampuan yang bagus, bisa disalurkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Misalnya Anda bisa membuat
sistem keamanan yang baik, ya, dan seterusnya. Pengguna perangkat lunak hanya fokus pada produk software apa yang mereka butuhkan dan membuat tugas mereka menjadi lengkap atau bisa menyelesaikan tugas mereka. Jadi nanti kalau Anda bertemu dengan pengguna atau calon user gitu ya, itu perlu Anda ketahui mereka ini butuhnya apa. Bedakan ya antara kebutuhan dan keinginan ya. Kalau butuh itu berarti yang memang harus dipenuhi. Ya, misalnya butuhnya apa? Butuhnya kecepatannya tinggi. Berarti Anda software ini harus bagaimana untuk mendukung kecepatan ini. Kemudian tidak rumit ya. Tidak rumit. Kemudian tidak terlalu banyak icon, tidak terlalu banyak tombol, yang simple, sederhana. Nah, itu apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Karena tujuan Anda membuat perangkat lunak itu kan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penggunanya. Jadi bukan untuk malah nambahi pekerjaan ya, terutama kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sudah biasa menggunakan aplikasi tertentu misalnya ya, sudah biasa menggunakan Excel. Terus Anda pengen membuatkan aplikasi yang lebih bagus gitu ya. Nah, padahal kalau kita melihat ini Google ada spreadsheet-nya ya, bisa di-download jadi file Excel dan seterusnya. Itu kan juga sudah sangat membantu ya. Terus yang Anda ingin tambahkan apanya? Nah, ini yang saya itu kadang heran kalau ada mahasiswa TA alasannya masih manual pakai Excel. Loh, Excel itu kemampuannya luar biasa ya. Jadi jangan salah terus itu manual, itu enggak seperti itu. Itu software juga dan itu kemampuannya luar biasa Excel itu. Kalau Anda belajar Office, nah Excel ini isinya sangat banyak macam-macam. Ya, jadi itu tidak manual seperti yang Anda katakan manual. Kalau manual itu ya misalnya di buku, kemudian ditulis, atau manual ini hanya didigitalisasi gitu ya. Jadi hanya memindahkan yang ditulis di buku, kemudian diketik di komputer, itu juga masuknya masih manual karena tidak ada proses di dalamnya. Masih tetap ya, masih sama diketik satu-satu, itu juga masih manual. Nah, itu mungkin kalau pengembangan bisa dengan barcode ya, jadi lebih mudah untuk memasukkan data. Ya, jadi ingat perangkat lunak ini hanya fokus pada produk software apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, ini tadi ya, yang versi bahasa Indonesianya dari EEE, definisinya. Kemudian perangkat lunak komputer merupakan produk yang dibuat oleh para profesional perangkat lunak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kita kadang melihat itu hanya ketika sudah jadi ya, tapi kita tidak pernah melihat proses apa yang terjadi di belakangnya sehingga muncul satu perangkat lunak yang luar biasa. Ya, ini mengerjakannya tidak hanya 1 semester ya, dan timnya juga tidak hanya 3 orang ya, timnya bisa sampai 10-20 dengan bagian masing-masing, bisa sampai 50 orang dan seterusnya. Jangka waktunya bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan itu terus dikerjakan ya. Jadi memang proses itu selalu berjalan itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda kok hasilnya hanya sederhana, ya memang karena waktunya singkat ya. Jadi Anda bisa banyak memberikan alasan ya. Kan waktunya hanya 6 bulan, Bu. Itu pun 6 bulan tidak efektif. Paling efektif hanya 3 bulan ya. Terus kelompoknya hanya bertiga, Bu. Jadi ya tidak maksimal gitu ya. Terus saya juga baru semester 4 tuh ya. Jadi kalau mahasiswa itu ya kasih 1001 alasan itu bisa ya. Jadi tapi jangan salah, dosennya bisa ngasih 1 juta alasan ya. Jadi kalau beralasan itu selalu ada. Ya. Jadi itu software. Sebentar saya ngecas.
Oke, itu software. Jelas ya penjelasan mengenai definisinya. Jadi Anda kalau ditanya lagi jawabannya tidak, software itu perangkat lunak. Ini menurut ISO 1997 intinya hampir sama ya dengan tadi yang di IEEE. Ada 4 komponen, ada komputer program ya, the code ini ada codingnya kalau mahasiswa TI menyebut. Kemudian ada prosedurnya ya, urutan-urutannya seperti apa, proses bisnisnya ya, bisnis rule-nya bagaimana di dalamnya. Kemudian ada dokumentasinya, kemudian ada data-datanya. Hampir sama ya. Jadi memang kurang lebih definisinya seperti itu. Jadi kita melihat dalamnya software ya isinya seperti itu kan itu ya. Nah, ini menurut Roger S. Pressman di bukunya tadi ada di referensi ya. Jadi perangkat lunak itu disebutkan oleh Pak Pressman ini yang pertama instruksi-instruksi atau program komputer ya, tadi di definisi sebelumnya disebut dengan the code ya, ada codingnya yang ketika dijalankan itu menyediakan fitur-fitur, ada fitur-fiturnya, ada fungsi-fungsi dan kinerja-kinerja yang dikehendaki, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kemudian yang kedua ada struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi. Ya, ini kaitannya dengan struktur datanya. Kemudian pengertian yang ketiga, definisi yang ketiga ada informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk-bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program-program. Jadi software itu bisa berupa informasi-informasi yang deskriptif ya, dalam bentuk maya. Di sini kaitannya dengan penggambaran pengoperasian dan penggunaan program-program. Ya, hampir sama. Oke, sampai di sini jelas ya untuk definisi software. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kemudian ini rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, kalau tadi orangnya disebut dengan software engineer, ya, kalau Anda yang membuat programnya berarti programmer. Ya. Kalau di sini yang membuat softwarenya disebut software engineer. Definisinya dari rekayasa perangkat lunak, kalau tadi perangkat lunak, kalau sekarang rekayasa perangkat lunak, ini sebuah disiplin ilmu. Jadi rekayasa perangkat lunak ini satu disiplin ilmu yang di dalamnya nanti membahas semua aspek produksi. Ya, jadi untuk menghasilkan produk yang disebut dengan software atau perangkat lunak, itu di dalamnya ada prosesnya. Mulai dari spesifikasi awal, ya, ditentukan dulu aktornya atau penggunanya, ya penggunanya siapa, itu penting ya. Jadi di awal itu spesifikasi ini harus dipastikan. Jadi siapa yang menggunakan, khususnya siapa, walaupun mungkin secara umum semua orang bisa menggunakan, tapi yang Anda tuju ini lebih spesifik ke siapa. Ya, di sini digambarkan dengan aktor. Siapa dari sisi pekerjaan, gender, ya gender ini sangat penting walaupun sekarang sudah agak sudah tidak terlihat. Misalnya kalau cewek itu, kalau dulu kan ya cewek itu suka yang pink gitu, sekarang cowok pakai pink juga banyak ya kan. Jadi gender ini selain dari sisi kesukaan, nah gender itu juga kita pelajari. Nah ini kalau di IMK dipelajari manusianya. Ya. Nah, kemudian setelah Anda tahu siapa penggunanya, usernya, Anda bisa menspesifikasikan tadi ya, fitur apa yang dibutuhkan. Masing-masing dari fitur itu nanti fungsinya apa. Nah, kalau nanti di object oriented itu
istilahnya ada use case ini ya. Fungsi-fungsi itu nanti masuk di use case-nya. Fitur apa? Fitur chat. Fungsinya apa? Bisa chatting kemana? Siapa yang bisa di-chat? Dan seterusnya. Kemudian di dalamnya juga membahas untuk desainnya. Nah, ini juga salah satu bentuk desain ya, use case diagram namanya. Jadi ada fungsi-fungsi use case-nya, siapa nanti yang terkait dengan use case itu, nanti kemana, dan seterusnya. Ini salah satu contoh diagram, desain diagram dengan UML ya, untuk diagram use case diagram. Nanti masih banyak yang lain, ada class diagram, ada object diagram, ada sequence diagram, ya, dan seterusnya. Ada kalau tidak salah 13 diagram di dalam UML. Kemudian setelah Anda punya desainnya yang seperti ini, nah di situ mulai ada konstruksinya. Nah di sini Anda mulai mengcoding ya, membuat programnya, kode-kodenya untuk bisa aktor ini menggunakan fungsi A, menggunakan fungsi B, terus pengguna yang lain atau aktor yang lainnya terkait dengan aktor yang lain dan seterusnya seperti apa. Itu mulai dikonstruksikan, mulai dibangun. Ya. Setelah selesai dibangun, kemudian ada testing, ya, diuji. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi awal ya sebelum didesain. Nah, itu diujikan. Di testing. Nanti ada mata kuliah namanya software quality and testing. Ya, jadi isinya tadi testing dan Anda diharapkan bisa tadi ya yang di RPL ini juga sudah ada sedikit itu di quality control ya, di penjaminan mutunya seperti apa. Di sini mestinya sampai ke pemeliharaan. Ketika Anda mempunyai satu aplikasi atau software itu kan sampai dipelihara ya, tidak sudah selesai silahkan dipakai, sudah lepas kan tidak. Ketika di perjalanan itu ada permasalahan, perlu pemeliharaan. Nah biasanya kalau itu mengerjakan, itu memang proyek gitu ya, berbayar, itu ada waktunya untuk pemeliharaan. Berapa lama jangka waktu pemeliharaan. Setelah itu nanti pemeliharaannya seperti apa dan seterusnya. Ya, jadi sampai ke pemeliharaan. Kalau di sini tadi di atas itu ya, kita sampai ke testing ya, Anda sampai di penjaminan bagaimana mutunya. Karena setelah selesai kan kita tidak di pemeliharaan ya, jadi sudah ganti. Nah, mungkin nanti Anda bisa lanjutkan di RPLL seperti apa aplikasi itu dikembangkan lebih lanjut. Ya, jadi ini rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Itu satu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi, kemudian desain, dikonstruksikan, di testing, sampai di pemeliharaan setelah digunakan. Ini RPL meliputi proses, ya, jadi untuk tadi disiplin ilmu yang di dalamnya itu sudah komplit, itu nanti ada prosesnya, ada metodenya, ada toolsnya, dan seterusnya. Untuk apa semua ini ada? Untuk meningkatkan kualitas. Jadi ketika Anda ingin membangun sebuah perangkat lunak, itu kan pengennya perangkat lunak ini memiliki kualitas yang baik gitu ya. Walaupun masih ada mitos yang beredar itu ketika membangun aplikasi nanti akan baru diketahui setelah semuanya selesai kualitasnya seperti apa gitu ya. Padahal sebenarnya kualitas itu harusnya bisa ditentukan di awal. Bukan nanti setelah selesai, ternyata kualitasnya kurang baik gitu ya. Jadi di awal itu mestinya sudah ditentukan. Kemudian ini definisi dari EEE ya, yang menyatakan bahwa rekayasa perangkat lunak itu pada dasarnya merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang sistematik. Ya, hampir sama ya, sistematik itu berarti semuanya. Sistematik disiplin itu artinya dalam satu bagian RPL itu sudah semuanya ada. Ya.
ya, sistematik, disiplin, dan dapat diukur. Dapat diukur dalam pengembangannya, operasinya, perawatan perangkat lunaknya, yaitu penerapan rekayasa pada perangkat lunak. Yang kedua, pendekatan-pendekatan, studi pendekatan-pendekatan yang seperti pada aplikasi ini ya. Jadi pada penjelasan yang pertama, ya, itu definisi organisasi IEEE. Ya, itu definisi RPL. Saya rasa sampai sini jelas ya, bisa dibedakan mana perangkat lunak dan mana rekayasa perangkat lunak. Kalau rekayasa perangkat lunak itu tadi disiplin ilmunya, ya di sini ada ya, pendekatan yang sistematik, disiplin, dan dapat diukur. Yang isinya tadi ya, dimulai dari awal sampai ke pemeliharaan. Ya, oke, sampai pertanyaan. Permisi Bumi, saya izin bertanya Bu. Halo Bu. Ya, silakan. Kalau untuk IMK kemarin kan kelompoknya untuk yang ada proyek bersama RPL itu untuk sebagai tugas ya Bu. Nah kalau untuk di RPL ini juga akan sebagai tugas atau UTS atau UAS? Maksudnya yang kelompok yang proyek kelompok kemarin itu harapan saya bisa bareng sama ya dengan yang kelompok di sini. Jadi kalau nanti di RPL itu kan Anda sampai di coding ya, sampai di coding, mendesain kemudian mengcoding. Nah, sebenarnya di desain ini, di bagian desain antarmukanya itu bisa digunakan untuk tugas yang di IMK gitu. Jadi Anda bekerjanya sekali bisa untuk 2. Nah, kelompoknya bisa sama gitu ya. Jadi biar lebih mudah untuk pengerjaannya, kelompoknya sama. Oh, berarti nanti sama-sama dialokasikan ke nilai tugas ya, Bu? Ya, sama-sama untuk nilai tugas. Oh iya. Kalau UTS dan UAS itu sudah pribadi ya. Karena kalau dulu di semester sebelumnya itu kan kita UTS itu masing-masing dosen ya. Jadi jadwal saya misalnya Senin 12:30, nanti ujiannya Senin 12:30. Tapi kalau sekarang itu agak berbeda. Ya kemarin sudah ada edaran kalau ujian ini nanti ujiannya bareng seperti Anda belum pernah offline ya. Seperti ujian offline. Jadi kalau RPL itu dalam satu waktu itu RPL semua. Jadi ujiannya tidak sesuai dengan jamnya, tapi nanti ada jam ujian sendiri. Jadi satu kampus itu yang mata kuliah RPL di jam yang sama akan ujian semua, soalnya sama. Itu wacananya seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya seperti apa belum tahu karena belum dipastikan seperti apa. Jadi untuk UTS itu sekarang benar-benar individu. Kalau dulu-dulu karena ini project, saya banyak UTS itu sesuai dengan project yang dikerjakan. Jadi walaupun soalnya sama, kalau Anda beda kelompok itu jawabannya pasti berbeda. Walaupun satu kelompok juga jawabannya pasti berbeda. Karena kan Anda membuat kalimat sendiri ini pasti beda ya, kecuali Anda sambil mengerjakan di Kulino sambil kirim-kirim ya, di foto dikirim. Jadi kalau kita mau nggak boleh open book itu ya, nggak boleh open file, ya susah ya. Misalnya gini, kameranya harus nyala gitu ya. Walaupun kameranya nyala kan saya tidak tahu yang Anda lihat apa, kan nggak kelihatan ya. Jadi agak sulit. Nah, makanya kalau di UTS UAS biasanya saya ke project. Sudah pasti akan beda-beda jawabannya. Walaupun soalnya sama, jawabannya berbeda karena yang dikerjakan berbeda. Nah, kalau untuk ke depan belum tahu seperti apa. Ya kalau soalnya sama semua, ujiannya bareng-bareng, ya nggak tahu ya nanti bagaimana. Karena mahasiswa itu sudah pasti pinter banget lah, mesti ngalah-ngalahin pokoknya ya. Caranya, Anda buka begini buka seperti ini, Anda bisa buka banyak.
tab kan. Anda bisa buka sambil chatting, bisa. Chatting sambil difoto, screenshot, kirim, bisa. Jadi sulit lah kalau online seperti ini, ujian yang teori nggak boleh buka buku, itu kayaknya ya hanya Tuhan yang tahu ya. Karena kita tidak bisa mengawasi, hanya Tuhan yang mengawasi Anda gitu. Ya, jadi UTS dan UAS itu benar-benar individu, kalau kelompok itu nanti untuk nilai tugas. Gitu, Mas. Terima kasih, Bumi. Ya, sama-sama. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi ini, saya lanjutkan. Ini masih ada sedikit ya. Sabar ya, ini masih ada sedikit lagi. Anda mungkin ngantuk ya, karena jamnya jam segini, habis makan siang, terus cuacanya di luar hujan ya, ngantuk-ngantuk sambil mendengarkan, ya enggak apa-apa. Di kelas aja ngantuk, apalagi online ya toh. Ya, ini lapisan itu istilahnya, layer ya, layer dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau nanti ada pertanyaan layer, ini urutannya harus benar ya. Anda nggak boleh dibalik kualitasnya di atas, kemudian toolsnya di bawah. Karena ini di awal ini kualitas ini yang paling besar di sini. Jadi ke atas itu semakin mengerucut gitu ya. Jadi yang pertama ada kualitas, ya, quality focus. Ya, jadi semua pendekatan rekayasa, termasuk rekayasa perangkat lunak, ini harus bersandar pada komitmen organisasi pada peningkatan kualitas. Jadi kualitas ini harus diutamakan. Sebelum Anda menentukan tools yang akan dikerjakan, Anda harus tahu dulu ini nanti akan dibuat seperti apa, gitu ya. Mau kualitasnya mau A1 ya, KW super atau KW1, KW2 itu sudah ditentukan. Ya kan, Anda membuat produk mestinya kualitas itu di awal sudah ditentukan. Bukan nanti setelah selesai diuji, oh ternyata masih kurang, ternyata tidak sebaik yang diinginkan dan seterusnya. Nah, makanya di situ nanti ada sistem development life cycle ya. Jadi SDLC itu untuk bagaimana kehidupan perangkat lunak itu akan terus berputar. Misalnya ada yang kurang di kualitasnya, itu nanti akan dilihat lagi spesifikasi yang sudah ditentukan. Kurangnya di mana? Dari apanya yang kurang? Mungkin ada kesalahan di prosesnya atau metodenya. Jadi semuanya akan terus siklus hidup ya. Siklus hidup itu akan terus berputar. Nah, di awal kita menentukan kualitasnya, fokus ke kualitas. Kemudian prosesnya. Nah, dari kualitas yang diinginkan itu nanti kita bisa mendefinisikan framework-nya, kerangka kerjanya bagaimana, yang harus dibangun seperti apa. Ya. Jadi di sini itu yang membentuk dasar dari kendali manajemen dan proyek perangkat lunak. Prosesnya bagaimana? Kemudian metodenya, metode ini menyajikan prosedur-prosedur teknis untuk mengembangkan atau membangun perangkat lunak. Ya, secara teknisnya seperti apa? Ya, mulai dari analisis kebutuhannya, pemodelannya, rancangannya, terus programnya, pengujiannya dan seterusnya. Ini ada di bagian metode. Nah, kalau Anda sudah jelas metode yang akan digunakan gitu ya, secara teknis prosedurnya akan seperti apa, nanti Anda bisa menentukan perkakasnya atau toolsnya ya, tools untuk menyajikan dukungan-dukungan bagi proses dan metode. Prosesnya bagaimana, metodenya seperti apa, nah nanti Anda bisa menentukan tools yang cocok untuk proses dan metodenya. Seperti itu di rekayasa. Semua ini saling terkait ya. Nah, bisa digambarkan seperti ini.
software engineering itu teknologi yang harus digunakan oleh setiap orang yang akan membangun software dengan melalui serangkaian proses, ya, kan proses di dalamnya yang ini akan terus berputar, ya, mulai dari misalnya tadi ada prosesnya, ada metodenya dan seterusnya, kemudian menggunakan sekumpulan metode dan alat bantu. Nah, di sini ya, jadi metode ini nanti akan masuk juga di dalam proses ini. Di situ membutuhkan alat bantu, misalnya Anda butuh butuh database yang seperti apa, Anda butuh bahasa pemrograman yang bagaimana, terus nanti untuk mendesain antarmukanya Anda butuh apa dan seterusnya. Jadi ini semuanya satu-satuan, ya, ini menurut Pressman. Ya, nanti kalau pertanyaannya menurut Anda bisa menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang Anda dapatkan. Kemudian kenapa software engineering? Ya, karena untuk mendapatkan software yang benar dan untuk membuat software menjadi benar. Jadi software yang benar dan ini softwarenya benar, caranya benar, begitu ya. Kalau ada yang masih kurang benar, nah tadi ada proses yang terus berjalan, jadi bisa dibuat menjadi benar. Ya, karena apa? Karena software itu kompleks. Mungkin sekarang Anda melihat karena sederhana gitu ya, karena tugas yang diberikan di perkuliahan itu sederhana-sederhana karena waktunya mungkin terbatas, hanya seminggu. Bikin aplikasi ini seminggu gitu ya. Dan itu membuatnya sendirian. Kalaupun berkelompok hanya bertiga, berempat. Nah, jadi sebenarnya tidak sesederhana itu. Ya. Apalagi kalau Anda itu di launching gitu ya, memang benar-benar digunakan. Bukan sekedar bisa digunakan, tapi benar-benar digunakan. Ya, kalau sekedar bisa digunakan itu banyak. Kenapa harus software engineering? Karena software itu harus benar. Benar berdasarkan bisnis rule-nya ya. Aturan bisnisnya seperti apa, di dalamnya perjalanan aplikasinya ini seperti apa, dalamnya prosesnya. Kemudian sejalan dengan segala sesuatu dan semua pihak yang terkait. Ya, kalau software ini mungkin di software kaitannya dengan menghitung uang gitu ya. Kalau ada yang salah, bahayanya ke keuangan itu ya. Tapi kalau software ini kaitannya dengan kesehatan, nah, ini lebih mengerikan lagi karena taruhannya bisa nyawa gitu ya. Salah pengambilan keputusan, taruhannya nyawa melayang misalnya begitu. Jadi harus benar-benar benar gitu ya. Benar-benar benar. Kalau Anda misalnya softwarenya apa? Software untuk alarm jadwal kuliah. Itu salah saja Anda bisa malu karena salah masuk kelas gitu ya. Kalau sekarang ada Kulino, Anda tidak mungkin salah masuk kelas karena hanya kelas yang ada di KRS yang bisa diambil. Tapi dulu waktu kuliah itu offline ya, Anda belum pernah ya masuk ke ruang kuliah di gedung H atau yang sebelumnya di gedung D. Itu kan ruangannya banyak, jejer. Di atas ada tulisannya misalnya ruang H23, berarti itu gedung H, karena kan gedungnya banyak ya. Gedung H, lantai 2, ruangan nomor 3. H23. Kalau keterangannya di jadwal itu tempatnya G23, itu sudah beda gedung. Di gedung G, lantai 2, ruangan nomor 3. Nah, itu ada A, B, C, D, A, B, C ya. A, B, C, D, G, H. Itu yang untuk kuliah dari semua fakultas. Kalau kita di Fasilkom kan ada gedung G dan gedung H. Kalau praktek komputer ada di gedung D. Nah, itu kalau salah jadwal saja Anda kan malu ya kan. Sudah masuk, sudah duduk, santai, begitu dosennya masuk, kok dosennya beda. Nah, itu kalau sudah berapa kali pertemuan Anda sudah kenal dosennya. Kalau belum pernah ketemu dosennya masuk, Anda belum tahu, masih santai ya melihat. Begitu dosennya share screen, dilihat, loh kok mata kuliahnya beda.
Nah, ini ada dua, Anda diam saja karena mau keluar malu, dengan resiko Anda tidak absen di mata kuliah yang seharusnya, ya, karena malulah masuk keluar, maaf Bu, saya salah kelas, atau maaf saya mau ke toilet, masuk tasnya dibawa kalau ke toilet kan itu ya, dan seterusnya. Itu aplikasi sederhana saja Anda bisa malunya seperti itu gitu ya, kalau Anda membuat aplikasi untuk misalnya reminder untuk kuliah. Nah, apa ya Bu, ada yang begitu? Ada ya, yang saya ceritakan itu ya memang ada, sudah masuk ternyata salah ruang. Nah, nanti Anda kalau membuat aplikasi harus benar-benar diperhatikan. Software itu mestinya ya harusnya benar. Ya. Nah, kemudian ini ada dua bagian tadi ya, ada produknya dan ada prosesnya. Produk itu dari programnya, bisa dari dokumennya ya, dari datanya. Ini nanti yang membentuk sebuah software. Kemudian prosesnya bagaimana software itu dibangun. Nah, ini di dalamnya ada technical proses tadi ya. Ada prosesnya itu sendiri yang nanti di dalamnya ada metode-metodenya, kemudian ada tools-nya dan seterusnya. Dan di dalamnya ada manajemen proses. Nah, nanti Anda ada mata kuliah itu namanya manajemen proyek. Nah, bagaimana Anda misalnya sebagai manajer atau sebagai pimpinan itu agar aplikasi atau software ini jadi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kliennya. Nah, itu juga bukan sesuatu yang mudah karena ini bekerja kan tim. Orangnya tidak hanya 3-4 orang, ya bisa puluhan. Waktunya bisa bertahun-tahun. Dananya bisa sampai berapa miliar misalnya. Nah, itu tanggung jawabnya besar. Oke, itu software engineering ya. Ini ada tambahan sedikit istilah-istilah lain yang mungkin sering kita dengar ya, yang kok sepertinya sama gitu ya. Jadi ini ada perbedaan antara software engineering dan computer science. Computer science ini fokusnya pada teori ya, dasar-dasarnya seperti apa, seperti apa namanya. Sebenarnya computer science ini ya ini juga terkait juga dengan software engineering gitu ya. Cuma di fokusnya ini sedikit berbeda. Kalau software engineering fokusnya pada praktek dan pembangunan dan pengiriman penggunaan software ya. Jadi mulai dari praktek membangun itu sendiri dan delivery softwarenya ke pengguna. Kalau di computer science ini teori dan dasar-dasar. Teori dan dasar-dasar ini sebenarnya juga yang digunakan untuk Anda mempraktekkan gitu ya. Jadi banyak yang kok ketoknya gampang ya teori dasar-dasar. Itu dasar yang paling dasar ya. Dasarnya Anda berlogika itu dari situ. Kalau computer science-nya pengetahuan mengenai teori dan dasar-dasarnya itu tidak bagus, ya nanti ketika Anda masuk di pembangunan itu juga akan kesulitan. Ya misalnya kalau Anda coding itu kan semuanya logika ya, logikanya harus bermain di situ. Bagaimana caranya? Misalnya ada gelas kosong satu, gelas berisi teh satu, kemudian Anda pengen gelas yang berisi teh ini diisi dengan yang berisi jeruk misalnya. Nah ini kan Anda harus bagaimana caranya? Oh ini dipindah ke sini dulu, nanti yang ini dipindah ke sini dulu. Nah, logika sederhananya ketika Anda coding, bagaimana menyelesaikan masalah itu tidak menimbulkan masalah yang lain karena software ini harus benar. Gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan teori computer science itu masih belum cukup untuk menetapkan sebagai sebuah tiang fondasi untuk software engineering. Jadi tidak hanya computer science saja teori yang digunakan untuk software engineering, tapi banyak teori-teori yang lain juga. Ya, jadi di sini dari bukunya Ian Sommerfeld ya, software engineering judulnya.
Beliau mengatakan bahwa tidak cukup teori di computer science itu ya untuk menetapkan sebuah tiang fondasi untuk software engineering. Jadi itu yang disampaikan di bukunya Ian Sommerville. Kemudian bagaimana perbedaan antara software engineering dan sistem engineering gitu ya. Sistem engineering itu fokus pada semua aspek pembangunan sistem. Yang namanya sistem engineering. Ke semua aspek pembangunan. Ya, semua aspek pembangunan sistem dasar komputer yang di dalamnya ya ada hardware-nya, ada software-nya, ada proses engineering-nya. Sedangkan software engineering itu bagian dari proses yang berfokus pada pembangunan prasarana perangkat lunak, kontrolnya, aplikasi, dan database pada sistem. Ya, jadi sistem engineering itu terlibat dalam spesifikasi sistem, perencanaan arsitektur, integrasi, dan penyebarannya. Jadi software engineering itu bagiannya gitu ya. Kalau di sistem engineering itu keseluruhan sampai ke hardware, kalau software engineering itu bagian prosesnya hanya berfokus pada prasarana perangkat lunak, kontrol, aplikasi, dan database pada sistemnya. Jelas ya, bisa membedakan ya antara software engineering dan sistem engineering. Ya, itu perbedaannya. Ya, kemudian ini saya menunjukkan sedikit permasalahan ketika perangkat lunak itu jadi ya. Jadi tidak semua perangkat lunak itu digunakan. Bahkan ini dari ya Qiao quote in CMU itu seperti ini. Ya, ini memang sudah lama ya. Jadi software ini terdelivery tapi tidak digunakan. Software itu digunakan tapi dimodifikasi dulu. Software itu terkirim dan digunakan. Ini ternyata persentasenya lebih kecil dan seterusnya. Mungkin nanti Anda kalau sudah masuk di kampus ya, sudah mulai kuliah PTM, Anda bisa main ke perpustakaan. Di perpus itu banyak sekali aplikasi-aplikasi, software-software yang sudah dibuat oleh kakak tingkat ya untuk KP atau untuk TA. Itu kenyataannya tidak digunakan. Walaupun yang digunakan ya ada banyak, tapi yang tidak digunakan itu lebih banyak. Jadi software itu hanya tersimpan dalam CD, karena kalau zaman dulu itu kan dikumpulkan gitu ya di CD dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena TA ini kan waktunya sangat pendek ya, hanya 1 tahun. TA1 dan TA2 itu 1 tahun atau 2 semester. Kemudian menghasilkan aplikasi. Kadang aplikasi ini sebenarnya belum selesai ya, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kan mahasiswa tidak mau tambah semester gitu ya. Jadi ya nanti perbaikannya sambil jalan setelah TA misalnya, kalau itu memang proyek di satu perusahaan yang memang untuk digunakan. Jadi memang banyak ya di situ tidak digunakan. Bisa karena memang perusahaannya merasa tidak membutuhkan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Bisa sebenarnya itu digunakan tapi masih dalam proses perbaikan ya. Jadi macam-macam. Oke, itu tadi. Kemudian ini software application ya, macam-macamnya. Ini banyak di Udinus itu juga sudah mulai berkembang ya AI software ini. Kalau web application software itu kan banyak ya, produk software dan seterusnya. Nah, sekarang yang mahasiswa masih sangat tertarik itu ada artificial intelligence software. Nah, ini banyak. Kalau di Udinus nanti Anda kalau sudah PTM ya bisa main-main ke lab SC ya,
komputer science, nanti Anda bisa bergabung dengan teman-teman yang belajar mengenai AI. Di lab SC itu juga sudah ada peralatannya ya, untuk Anda kalau mau bikin aplikasi yang terkait virtual reality, alatnya juga sudah ada. Ya, walaupun tidak banyak, tapi itu bisa digunakan. Ya, karena kalau dibandingkan mahasiswanya ya memang tidak banyak. Tapi kalau di lab, Anda bisa menggunakannya. Ya, jadi harapan saya memang segera PTM ya, biar lebih baik nanti prosesnya. Legacy software. Nah, ini kalau di sini tadi di awal juga sebenarnya sudah ada ya. Perangkat lunak itu harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan lingkungan komputasi baru atau teknologi baru. Ya, selalu diperbaharui. Ya, seperti input KRS dulu tahun 2000 awal itu ya, 2003, 2004 itu di Udinus kita input KRS itu masih harus ke kampus, kemudian ngantri ya, ngantri nanti dipanggil NIM-nya masuk ke lab, di lab nanti jejer-jejer banyak sama temennya, itu nanti memasukkan sendiri jadwalnya. Nah, tampilannya masih biru-biru gitu ya, zaman dulu. Sekarang 2022 mahasiswa sudah bisa input sendiri dengan nyaman dari rumahnya masing-masing. Ya, dari sejak dulu sebelum pandemi itu sudah bisa. Ya, jadi input KRS dari rumah itu bukan karena pandemi, memang sebelum pandemi pun mahasiswa sudah input KRS dari rumah masing-masing. Jadi memang perangkat lunak ini harus selalu diperbaharui, diperbaiki dan seterusnya. Perangkat lunak harus ditingkatkan untuk implementasi kebutuhan bisnis baru. Ya, kalau tidak ditingkatkan kemampuannya dalam dunia bisnis pasti akan ketinggalan, ya kan? Kalau Anda misalnya biasa pakai Shopee, oh ada fitur baru bisa mempermudah dan seterusnya. Pakai yang ini kok kurang nyaman, pakai yang ini kok tidak secepat yang ini dan seterusnya. Walaupun barangnya sama ya, karena kan pelapak ini dia ya buka di Shopee, buka di Tokopedia, buka di mana-mana ya. Tapi software ini akan sangat berpengaruh ke pembeli, ya, rasa nyaman, rasa percaya, kemudahan dan seterusnya. Jadi sangat berpengaruh sekali di dunia bisnis. Kemudian perangkat lunak harus dapat diperluas agar dapat dioperasikan dengan database atau sistem yang lebih modern. Ya, jelas ya. Jadi kalau di Udinus ini mahasiswanya kan semakin banyak, database-nya juga pasti akan terus berkembang lebih yang modern. Ya. Kalau dulu input KRS itu sangat terbatas ya. Sekarang semakin maju, semakin banyak orang bisa mengakses, walaupun kadang ya remote juga ya, tapi itu terus di perangkat lunak harus dapat memenuhi rearsitektur dalam lingkungan jaringan yang bervariasi. Jadi bisa dibuat arsitektur dari sisi jaringannya agar lebih mudah digunakan, agar lebih nyaman gitu ya, dan bisa lebih luas jaringannya. Itu legasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, semakin berkurang ya, mungkin hujannya semakin deres ya, sinyalnya semakin hilang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Anda silakan absen ya, absen di ini. Kalau message ini silakan 5 digit terakhir saja, nanti bisa langsung terlihat ya. Kan absen di situ. Jadi padahal sampai 37 ya, sekarang 30. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sambil Anda bisa absen ya, dituliskan saja misalnya 13.330 ya. 12.450 misalnya.
Oke, tidak ada pertanyaan. Ini saya stop presenting. Silakan, ada pertanyaan? Sepertinya masih ini ya, masih bisa dipahami ya, karena masih sederhana, hanya definisi-definisi, belum masuk ke materi inti ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya. Hujannya semakin deras ya. Oke, saya stop dulu. Ya, saya akhiri. Semoga Anda mendapat pengetahuan baru ya dari sini dan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang sudah bergabung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Mi.